Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali pertemuan kita kali ini kepada sahabat-sahabat kurma, kerabat mualimin yang berbahagia, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita syukur nikmatnya yang hari ini masih ada kelapangan waktu, kesehatan jasmani, dan yang terutama nikmat iman. Semoga rasa syukur kita mencerminkan ketakwaan kita. Kemudian salawat dan salam tidak pernah kita lupakan, akan selalu kita lantunkan di keseharian. Begitu juga sunnah-sunnah Rasul yang menjadi ajaran untuk kita semua. Kita istiqomah mengikutinya dan tetap bersalawat padanya. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kerabat mualimin, saudara-saudari rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah judul, 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Saudara-saudari, kerabat mualimin rahimakumullah. Dalam satu hadis tertulis satu sabda Rasul di kitab Sahihul Bukhari atau Sahihul Muslim. Ada tertulis sabda Nabi yang bunyinya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, 7 golongan orang yang nanti mendapatkan naungan dari Allah, yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungannya. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Seperti apa pemimpin yang adil? Pemimpin yang melaksanakan amanah kepemimpinannya untuk ketaatan kepada Allah dan menebarkan kebaikan. Kalau dalam menghukumi, itu juga harus dengan yang adil. Siapapun pemimpinnya, mulai dari presiden sampai yang paling bawah, bahkan kita sendiri pun adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in. Pesan Nabi, semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kelak nanti kepemimpinan kalian akan ditanya. Jadi diri kita sendiri pun kita adalah yang memimpinnya. Kita pimpin diri kita dengan seadilnya. Kalaulah kita punya kedudukan dan jabatan, maka berbuatlah adil dengan menegakkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi gubernur, boleh jadi anggota dewan. Apa aja jabatan ketika kita masih hidup dan kita punya jabatan itu, silahkan buat untuk ketaatan, karena ketaatan itu menunjukkan kepada ketakwaan, dan takwanya seorang pemimpin itu terletak dalam keadilannya. Semoga pemimpin-pemimpin kita memimpin kita semua dengan kepemimpinan yang adil. Kelak nantinya semua pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada lagi naungan selain naungannya. Yang kedua, siapakah orang yang akan dinaungi Allah di padang mahsyar nanti? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya kalau hari ini tren remaja itu adalah tren yang diikuti dengan membuka aurat, bermaksiat, maka ada anak-anak muda yang dari kecilnya sampai sekarang
terbiasa ke masjid, terbiasa melaksanakan kebaikan, mengerjakan sholat, baca Quran. Itulah tren yang nantinya kalau kita laksanakan kepada anak-anak kita sampaikan, maka di hari padang mahsyar nanti kita dikumpulkan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapakah orang yang nantinya mendapatkan naungan dari Allah? Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid, mencintai masjid. Masjid adalah sumber kebudayaan. Terutama kita, kegiatan keagamaan kita banyak dilakukan di masjid. Maka hari ini kalau ada pemuda yang cinta masjid lalu kemudian kita katakan pergaulannya itu cupu karena mainnya hanya di masjid, tidak main ke diskotik atau macam segalanya, maka ketahuilah bahwa mencintai masjid ketika kita sering berinteraksi di masjid, sholat 5 waktu di masjid, kegiatan yang baik-baik kita laksanakan di masjid, hati kita terikat di masjid. Nantinya saat padang mahsyar itu tiba, kitalah yang mendapatkan naungan Allah karena hati kita terikat dengan masjid. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai dan saling menyayangi karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini menunjukkan bahwa pertemuan dan perpisahan kita serahkan kepada Allah. Kita dipertemukan karena Allah dan kita juga berpisah nantinya juga karena Allah. Ikhlas dalam pertemuan, ikhlas juga dalam perpisahan. Itu makna yang tersirat dalam hadis tersebut. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan orang yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, dirayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan untuk berbuat maksiat, lalu pemuda itu berkata, aku takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, pemuda-pemuda seperti ini, yang menjauhi zina yang seperti disebutkan ini, nantinya pada saat padang mahsyar akan mendapatkan naungan Allah. Maka untuk adik-adik yang masih remaja-remaji, muda-mudi, kaum muda-mudi, jangan dekat-dekat untuk yang maksiat. Cari kegiatan yang positif, jangan dekati maksiat. Karena kalau laki-laki dan perempuan tanpa hubungan, itu menunjukkan pintu kesesatan, pintu dosa, namanya dosa zina. Wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Mendekati zina saja sudah tak boleh, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama ma yunfiqu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Dan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, orang-orang yang rajin bersedekah terutama di bulan suci Ramadan, maka itulah nanti juga orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di saat yaumil mahsyar. Sering-sering kita memberi, tidak berapa mengukur kita berapa pemberian kita, memberilah, infakkanlah. Karena penyesalan orang mati tertulis dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Penyesalan orang meninggal itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, dan infakkanlah apa-apa yang sudah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu, dan saat itu terucaplah, wahai Allah, wahai Tuhanku, kalaulah kamu tidak mengakhirkan kematianku, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Predikat orang yang rajin bersedekah, berinfak, itu adalah amalan-amalan orang soleh. Sandingan amalan infak itu dikategorikan dengan amalannya orang soleh. Jadi kalau kita bersedekah, cukup tangan kita memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Itulah yang terbaik dalam mode bersedekah. Mudah-mudahan kita yang berinfak dengan tangan kanan, kita memberi, tangan kiri tidak mengetahui, nantinya kita dengan rahmat Allah mendapatkan naungan di yaumil mahsyar. Yang terakhir, wa rajulun
zakarullah khalian fafadat ainahu. Yang ketujuh golongan yang nanti yang mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan lagi selain naungan Allah adalah orang yang mengingat Allah dalam kesendirian dan keluar air matanya menangis. Bisa itu dengan berzikir kita menangis, atau kita berdoa minta pada Allah dan kita beristighfar mohon ampun pada Allah. Kadang kita lebih banyak disibukkan dengan dunia, tapi kita lupa cara macam mana kita menangis karena kita menyesali perbuatan kita, maksiat kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Mudah-mudahan yang ketujuh ini menjadikan iktibar dari kita. 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Ini adalah motivasi untuk kita untuk lebih giat beramal, lebih meningkat ketakwaan. Mudah-mudahan menjadi nasihat dan juga bisa kita amalkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang nantinya mendapatkan naungan Allah di hari yaumil mahsyar kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Unifah Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 Cahaya, sinarnya mendunia.